Jangan lebih dari 2 kali ya. Oke, bisa langsung mulai. Wika, aman? Yes. Recordingnya? Oke. eh Oke, selamat pagi, siang, dan sore dimanapun dari siapapun yang menonton video ini. Kami eh akan mempresentasikan bisnis development point dan fungsi biaya produksi dari Zell Garage yang kebetulan pemiliknya adalah teman dari perkenalan dulu ya. Oke, monggo dari paling kiri. Perkenalkan, nama saya Wika Wulandari. Saya Reva Gernal Prasetyo. Saya Dejan Coffee Marta Wijaya. Ya. Oke, lanjut. Oke, untuk introduction di oleh saya, awal muasa bisnis Cell Garage ini tuh dari motor owner yang kurang banyak bertenaga dan juga melihat sebuah peluang dari TikTok bahwa saja filter udara itu bisa menaikkan performa dalam kendaraan bermotor. Maka itu bisnis itu bisnis ini itu memberikan solusi performa motor yang kurang bertenaga seperti itu. Boleh lanjut. Dan ini adalah dia membuka dalam toko online yaitu di Shopee. Ini Jadi untuk ini kita metode pengumpulan data yang kita ambil itu yang pertama metodologi pengumpulan data melakukan observasi yang dimana yang melakukan observasi itu si Depan. Jadi di sini kita selain itu ada wawancara ke secara mendalam em, ke ownernya. Pendekatan yang kita lakukan secara wawancara ini tuh tujuannya tuh untuk memvalidasi si data operasional ini secara real. Sehingga matematika yang kita bangun itu memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi selain itu seluruh data yang terkait itu biaya dan pendapatan telah kami konfirmasi juga melalui hasil wawancara ke sama ownernya, serta ini juga kami ada dokumentasi langsung ke wawancara pada ownernya. Jadi dengan metode ini kami dapat memastikan bahwa data yang kami gunakan ini benar-benar valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next slide. Nah, di sini ada feed cost. Jadi, feed cost itu merupakan biaya yang tetap harus dikeluarkan oleh si Zelle Garage ini. Eh, Seperti kayak sewa gedung atau gaji karyawan, maupun eh, apa namanya tuh kayak listrik dan lain-lain sebagainya. Pada slide ini ditampilkan perhitungan fixed cost atau biaya tetap yang dikeluarkan oleh usaha Zelgrace ini setiap bulan, yaitu total biaya yang tetap yang harus ditanggung adalah sebesar 12 juta per bulan. Nah, biaya ini tuh bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Jika dilihat dari komponennya, biaya tetap pada usaha ini didominasi oleh tenaga kerja, gaji karyawan terdiri dari satu karyawan tetap sebesar 1.500.000 dan 7 karyawan tidak tetap sebesar 10.500.000. Sementara itu untuk biaya sewa tempat usaha dan listrik pada periode ini tercatat sebesar nol. Nah,
Kenapa dia bisa nol? Karena si usahanya ini tuh usahanya tuh tidak memiliki kayak gedung pribadi atau tempat tempat sewa gedung atau lain sebagainya, melainkan dia usahanya tuh lewat dari rumah, di dalam rumah dia pribadi. Eh, dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa seluruh fixed cost dalam usaha ini berasal dari biaya tenaga kerja, dan biaya ini tetap harus dibayarkan meskipun terjadi perubahan dalam jumlah produksi ke depannya. Next. Eh, yang ke slide selanjutnya ada variable cost atau VC. Itu variable cost itu merupakan biaya variabel yang jumlahnya berubah-ubah. Jadi berubah-ubah sesuai dengan tingkat produksi atau jumlah output yang dihasilkan. Nah, artinya semakin banyak produk-produk yang diproduksi, maka total biaya variabel akan semakin besar. Lalu sebaliknya, jika produksi ini menurun, maka biaya variabelnya juga akan ikut menurun. Biaya ini umumnya berkaitan langsung dengan bahan baku dan komponen produksi, sehingga hanya muncul ketika proses produksi ini berlangsung. Dengan kata lain, variable cost ini tuh mencerminkan biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu unit produk. Eh, pada slide ini juga kita menampilkan biaya variabel per unit yang dikeluarkan dalam proses produksi. Nah, total biaya variabel untuk menghasilkan satu unit produk adalah sebesar 93.600. Nah, nilai ini akan mengikuti jumlah produksi yang akan dilakukan. eh Biaya variabel tersebut tuh terdiri dari lima komponen, yaitu yang pertama ada filter jamur sebesar 27.000, besi velocity 45.000, kain nilon 15.000, busa filter di 4.000, dan selang 2.600. Dari seluruh komponen-komponen ini, besi velocity ini menyumbang biaya terbesar dengan kontribusi sebesar 48,1% terhadap total biaya variabel ini. Hal ini tuh menunjukkan bahwa komponen tersebut memiliki pengaruh paling signifikan terhadap total biaya produksi. Next. Oke, di sini ada selling price. Nah, di selling price ini ada tertera si harga jual produknya, yaitu filter udara motor. Nah, di ini dijual secara per unit dengan biaya variabel yang jika kita kurangi, setiap unitnya dapat terjual yang menghasilkan margin sebesar 84.400 per unitnya. Nah, kita bisa melihat bahwasannya pendapatan darinya adalah TR 170.000, mohon maaf, 178.000 dikali dengan Q. Nah, Q ini adalah jumlah unit yang telah terjual. Selanjutnya ada total cost. Nah, total cost ini adalah, sebentar, ada rumusnya di situ tertera, yaitu rumusnya total cost itu ada TC sama dengan TVC dan TVJ. Nah, di sini dari sisi biaya gaji karyawan, kita bisa lihat bahwasanya yang tadi ada sekitar 12 juta yang variable cost dengan fixed cost. Mohon maaf. 12 juta itu adalah fixed cost dan juga 93.600 adalah variable cost. Selanjutnya ada cost inefficiency. Di sini kita bisa lihat bahwasannya pertama dari sisi biaya tetap gaji karyawan tidak tetap yang sangat mendominasi. Bisa kita lihat bahwasannya 87,5% dari total fixed cost ini adalah sebagian besar pengeluaran tetap si pengusaha, hanya digunakan untuk tenaga kerja saja, sehingga struktur biayanya menjadi kurang seimbang. Di keduanya ada dari sisi biaya variabel.
biaya per unit tergolong cukup tinggi karena mencapai 52,6% dari harga jual. Ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pendapatan langsung habis untuk menutup biaya produksinya. Nah, dampak dari kondisi ini adalah target break-even point-nya yang menjadi cukup berat ya. Nah, untuk mencapai si titik impasnya ataupun titik tengah, si Zelgaras ini harus menjual sekitar minimal banget adalah di 143 unit atau setara dengan penjualan sebesar 25,4 25,45 25.454.000. Jika kita sederhanakan dengan asumsi hari kerja normal, mereka harus menjual lebih dari 4 sampai 5 unit perharinya secara konsisten tentunya. Ini bukan hanya soal produksinya saja, tetapi juga menurut kestabilan penjualan setiap harinya. Sehingga dapat kita asumsikan bahwasannya jikalau si Zalgarat ini tidak menjual sekitar 4 sampai 5 per unit per hari, kita asumsikan 3 hari untuk hari ini, itu akan mengurangi profit dari si Zalgarat ini. Oke, untuk break even point dan simulasi profitnya bisa dilihat di sini. PEP-nya sendiri ada di 143 unit. PEP dari apa per apa dari harga apa PEP dalam bentuk uangnya adalah 25,454 juta. Margin kontribusinya adalah 84.400 per unit. Oke, slide selanjutnya. Monggo. Oke. Kesimpulan dari angka yang kita dapat sekarang adalah selling price berada di 178.000 per unit, fixed cost 12 juta per bulan, variable cost 93.600 per unit yang terdiri dari 5 komponen, break even point 143 unit per bulan yang akan menghasilkan 25.454.000 dan total cost 12.093.600. Nah, cost inefficiency-nya dapat terlihat di sini adalah gaji tidak tetap dominan dan VC tinggi yang perlu dievaluasi. Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan apabila suatu saat nanti Zal Garage memutuskan untuk menginclude air, sewa, dan listrik. Oke. Jadi apabila nanti siapa tahu Zal Garage mulai mengimplementasikan, mulai menginclude sewa, listrik, dan air, dan di sini saya menggunakan harga yang lumrah di di pasaran sekarang, yaitu sewa di sekitar 2 juta, listrik 500.000, air 300.000. Ini semua hitungannya per bulan ya. Nah, berarti total FC terbaru yang sudah di-update itu adalah 14,8. Berarti menambah 2,8 juta, yang mana itu sekitar 23,3%. Di sini juga BEP-nya naik dari yang tadinya 4,77 unit per hari, naik menjadi 5,87 unit per hari. Oke, kembali lagi ke Rashad, monggo di share screen lagi, ditimpa aja langsung. Ya. Oke,
di sini ada grafik analyze-nya pada ini. Pada grafik ini ditampilkan hubungan antar jumlah produksi dengan berbagai jenis biaya yaitu total cost, total variable cost, marginal cost, dan fixed cost. Nah, garis fixed cost atau FC itu ditunjukkan pada garis horizontal yang berwarna merah. Nah, yang dimana yang bernilai tetap sebesar 12 juta. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap tidak berubah-ubah meskipun jumlah produksinya tadi meningkat. Selanjutnya, pada garis total variable cost atau TVC itu ditunjukkan dengan garis yang berwarna hitam. Nah, di garis yang berwarna hitam yang meningkat secara linear atau seiring bertambahnya jumlah produksi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa biaya variabel bertambah proporsional terhadap jumlah unit yang diproduksi gitu. Nah, adapun juga di sini garis total cost atau TC itu tuh merupakan penjumlahan antar fixed cost dan variable cost sehingga posisinya tuh berada di atas TVC dan juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah produksi atau bertambahnya produksi. Sementara itu marginal cost atau MC itu ditunjukkan pada garis biru yang relatif konstan yaitu sekitar eh, Rp97.000 per unit. Hal ini juga menunjukkan satu unit itu tambahan cenderung stabil gitu. Eh, Sebagai contoh di sini, pada tingkat produksi sekitar 143 unit, total cost mencapai 25.385.000 dengan komponen TVSC sebesar 13.385.000 dan FC tetap sebesar 12 juta. Nah, dari grafik ini kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah produksi itu eh, akan meningkatkan total biaya, terutama itu dipengaruhi oleh kenaikan si biaya variabelnya tadi. Sementara biaya tetap itu tidak mengalami perubahan. Jadi biaya tetap itu cukup tetap kayak gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Udah. Baik, untuk kesimpulan dari analisis kita ini, dapat dilihat bahwa usaha Jal Gares ini memiliki struktur biaya yang cukup besar, terutama pada biaya tetap besarnya, fixed cost-nya itu 12 juta per bulan, dan biaya variabel sebesar 93.600 per unit, dengan harga jual 178.000 per unit. Setiap produk memberikan margin kontribusi sebesar 84.400. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, titik impas atau break even point tercapai pada penjualan 143 unit atau setara dengan pendapatan sebesar 25.454.000. Artinya, usaha ini harus mencapai minimal penjualan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Namun, terdapat beberapa kendala utama dalam efisiensi biayanya. Di antaranya, tingginya gaji karyawan tidak tetap yang mendominasi biaya tetap, serta biaya variabel yang mencapai lebih dari setengah harga jual. Hal ini menyebabkan break-even point menjadi cukup tinggi dan menuntut konsistensi produk serta penjualan setiap harinya. Boleh di next? Uh, Baik, buat advice dari kita, yang pertama, masalah terbesar di bisnis ini itu terdapat pada tenaga kerja. Gaji karyawan tidak tetap mencapai 87,5% dari total biaya tetap, sehingga menjadi beban yang cukup besar bagi perusahaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan jumlah tenaga kerja saat ini belum efisien atau melebihi kebutuhan produksinya. Namun, solusi yang dapat dilakukan bukanlah langsung melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebaliknya, langkah awal kan evaluasi produktivitas karyawan, yaitu dengan menilai apakah seluruh karyawan tersebut dibutuhkan setiap harinya dalam proses produksi. Selain itu, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa strategi, seperti menerapkan sistem shift kerja, mengurangi jam kerja, atau mengubah sistem pembayaran menjadi berbasis output.
yaitu dibayar sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Dengan langkah-langkah tersebut, dia tetap dapat ditekan tanpa mengganggu kelancaran operasional bisnis. Baik, yang kedua, eh, di dalam bisnis itu, break even point yang mencapai 143 unit per bulan sebenarnya itu masih tergolong realistis, namun membutuhkan konsistensi dalam penjualan. Agar lebih aman, bisnis ini perlu mendorong peningkatan penjualan melalui pendapatan lain dengan memberikan promo bundling, diskon untuk pembelian dalam jumlah banyak, serta meningkatkan. Tujuan dari strategi ini bukan hanya untuk meningkatkan penjualan sesaat, tetapi lebih kepada menjaga kestabilan penjualan harinya agar target break even point-nya tuh dapat tercapai secara konsisten. Baik, di next. Baik, mungkin cukup dari kita. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.